warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح الإسلام دائرة فداروا حيث هي دائرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang as-samad yang tidak perlu pada siapapun selain Allah ta'ala, berhajat pada Allah. Dan untuk manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian-ujian untuk menguji keimanan. Tatkala kita semua dikumpulkan di padang Na'man, di dekat Arafah, Allah Ta'ala bertanya, alastu birabbikum? Semuanya ruh yang ada di sana mengucapkan, qalu bala syahidna. Bukan hanya iya dan kami menjadi saksi. Ruh Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, semuanya mengatakan, bala, iya. Kenapa waktu itu mengaku begitu? Waktu itu merasakan lemah semua, nggak ada yang bisa dibanggakan semua, nggak ada yang bisa diandalkan. Yang nampak hanya kebesaran Allah. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sudah berada di bumi, Allah Ta'ala kirimkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mengingatkan. Dan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus kali per hari kita suruh ingat ini. Dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbana lakal hamdu, rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Dalam satu rakaat. Kalau 17 rakaat, tambah salat sunat, belum lagi doa-doa kita. Rabbighfirli, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Belum lagi bacaan dalam Al-Quranul Karim. Diingatkan berkali-kali bahwa ini yang penting dibawa. Sehingga tatkala masuk dalam kubur, itu yang pertama kali ditanyakan lagi. Man Rabbuka? Masih bersih enggak keyakinan yang dulu diklaim, diakui, diikrarkan di alam arwah ini, bahwa Rabb adalah Allah? Dan sayangnya di kubur nanti yang menjawab bukan mudzakarah, yang menjawab bukan ilmu, yang menjawab bukan memori otak. Apa? Wa hussila ma fis sudur. Yang ada dalam hati itu yang keluar. Dan ujiannya lagi, jangankan bentuk hati, jangankan isi hati, bentuk hati pun kita nggak bisa tahu. Isi hati kita pun masih meraba-raba. Begitu rahasianya hati manusia ini. Sampai penyakit yang ada dalam hati pun kadang kita nggak merasa. Nah, apabila ini terbawa, na'udzubillah, ya Allah Ta'ala nggak akan terima begitu saja. Kecuali Allah Ta'ala ampuni memang. Kalau tidak, ya dicuci dulu. Di sana nggak ada laundry, nggak ada deterjen, nggak ada pemutih. Tempat nyucinya hanya satu. Dicelupkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Makanya sahabat mengingat ayat wa in minkum illa wariduha. Itu terbawa sampai ke rumah. Lagi di pangkuan istrinya, ingat neraka. Bayangin, Pak. Di pangkuan istrinya ingat neraka. Ya, di pangkuan istri ingat neraka. Umat akhir zaman di atas saja ada. Ingat istri. Tapi nggak di sini, alhamdulillah. Itu di tempat lain, nggak tahu di sebelah mana. Makanya dengan dakwah ini kita ditarbiyah. Supaya suatu saat tatkala Israel datang, hati kita sudah siap. Dan sayangnya kita juga nggak dikasih tahu kapan datangnya. Nah, dengan dikasih tahu gimana? Gimana? Seneng nggak? Seneng nggak kira-kira? Bukan seneng, Pak, stres. Makanya tatkala malaikat melihat begitu banyaknya calon penghuni dunia, bertanya, ya Allah, ini manusia sebanyak ini. Nah, waktu itu bentuknya kayak semut kecil-kecil gitu. Tapi kan malaikat tahu ini kalau dikasih bentuk gede, gak cukup dunia ini. Ya Allah, sebanyak ini anak cucu Adam. Iya, apa cukup? Cukup. Aku datangkan bergiliran. Datangkan bergiliran. Nah, terus ya nanti datang, mati, pergi, datang, mati, pergi. Ya Allah, kalau gitu mereka nggak akan bisa menikmati kehidupan. Lihat adiknya mati, bapaknya mati, kakeknya mati. Gimana bisa menikmati kehidupan? Kata Allah Ta'ala, tenang saja. Saya tambahkan dalam nafsu mereka itu panjang angan-angan. Sehingga walaupun tiap hari lihat orang mati pun tetap dalam hati. Kalau saya belum, saya masih nanti. Nah, makanya itulah salah satu yang membawa kerusakan hati, kerusakan amal. Merasa bahwa kematian masih lama. Ya sekarang maksiat kan nggak apa-apa, nanti bisa tobat, tenang. Masih ada waktu untuk tobat. Umur baru berapa? Baru 65, tenang aja. 65 pun bisa baru, Pak. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Basri rahmatullah alaih sampaikan, tafaqadul halawa fi salasah. Carilah manisnya hati itu dalam 3 perkara. As-shalah wa tilawah wa dzikir. Cari dalam salat, dalam tilawah Quran, dalam zikir. Fa in wajadta famdi wa abshir. Kalau kau dapati itu, udah, teruskan. Dan bergembiralah. Sholat tenang gitu. Gak pengen selesai. Bangun. Jam 2:30, jam 2. Lihat. Baru setengah jam. Sholat lagi. Saking senangnya. Ada hamba-hamba Allah yang dikasih begitu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu terkenal itu. Bagaimana beliau tenggelam dalam sholat 1 rakaat witir 1 hataman Quran. Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih sama 1 rakaat witir 1 hataman Quran. Masuk Ka'bah sebentar baca Quran sampai selesai dalam sholat. Para sahabat semuanya begitu. Makanya orang-orang kafir tahu kalau membunuh mereka tuh jangan waktu perang, susah. Waktu tidur nggak mudah juga. Paling gampang kapan? Waktu sholat. Lihat Sayyidina Umar dibunuh waktu sholat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh waktu sholat. Dan sholatnya berjamaah lagi. Lagi ngimamin sholat berjamaah dibunuh. Di waktu yang bersamaan waktu itu kan Sayyidina Muawiyah, Amr bin As radhiyallahu ajmain mau dibunuh. Di subuh yang sama.
waktu ngimamin sholat subuh semua. Kenapa? Karena mereka tahu ini orang-orang kalau lagi sholat itu fly, Pak. Ekstas, sudah nggak sadar. Udah fana. Udah seperti nggak di bumi lagi. Bapak bayangin Sayyidina Umar ngimamin subuh. Itu kan Abu Lulu dengan enaknya aja berjalan menurut Sayyidina Umar. Loh, sahabat itu kan melek semua. Melek tapi pikirnya udah nggak di bumi. Udah nggak kelihatan itu. Enak aja dia ngeloyor. Ditikam aja. Teriak baru sadar. Loh, ada orang ternyata. Kayak gitu. Jadi orang lewat di depan mereka mau bunuh imam itu nggak ketahuan. Yang mau dibunuh nggak tahu, yang mau diserang nggak tahu. Orang sekitarnya nggak tahu juga. Saking tenggelamnya dalam sholat. Karena telah menjawabkan halawah fis sholat. Jadi sholat itu betul-betul untuk ingat Allah. Udah titik, nggak ada komanya. Tugasnya hanya satu. Ya, umat akhir zaman kan kadang sholatnya itu multitasking. Sholat tapi wah macam-macam bisa masuk di situ. Bisa sambil ini, sambil ini, sambil ini, sambil ini, sambil ngerancang ini, sambil ngerancang seminggu ke depan, sebulan ke depan. Itu bisa masuk dalam sholat semuanya. Enggak satu saking canggihnya, saking apanya. Nah, orang-orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat itu saya begitu. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Fis sholah, wa fit tilawah, dan dalam baca Al-Quran. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sampai 2 mushaf yang tebel-tebel kertasnya. Sobek koyak gak karuan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dengan kesibukannya sedahsyat itu. Allahu Akbar. Ramadan semalam, sehari semalam 2 kali khatam. Sebulan 60 kali khatam. Kita baca fadilah Quran, berapa banyak tabi'in, ulama-ulama salafus saleh. Masya Allah, meninggal dunia, anaknya nangis, dah tenang aja. Di pojok ini saya udah khatam 12.000 kali. Kayak gitu. Ada yang 40 tahun bersandar di tiang masjid. Untuk apa? Ngajar Quran sampai mati. Kenapa? Telah mendapatkan halawah. Manisnya baca Quran. Wadzikir. Sholat belum bisa baca Quran. Udah, zikir. Makanya minimal zikir pagi petang. Kalau kalian dapatkan itu, apalagi 3-3-nya, salah satu aja udah. Imdi teruskan itu. Tapi kalau tidak, apa kata beliau? Wa illa fa'alam annal baba mughlaq. Kalau kalian tidak dapatkan kemanisan di situ, ketahuilah pintu hatimu tertutup. Fa'alij fathahu, maka berjuanglah untuk membukanya. Ini kan nggak kelihatan dalam kasat mata, Pak. Tim taskil nggak tahu, tim tafakut nggak tahu, masyayikh nggak tahu, syuro nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang merasakan diri kita sendiri. Hati kita cenderung kemana tuh, yang merasakan diri kita sendiri. Iya, kalau depan orang itu kan gampang, Pak. Mengelabui orang itu gampangnya bukan main. Tapi Allah nggak bisa dikelabui gitu. Bisa saja hati sudah tertutup, zikir nggak tertarik, baca Quran udah jarang, sholat buru-buru, tapi kelihatan paling jos di depan manusia. Bisa, sangat bisa. Dan itu sangat gampang orang tampil di depan manusia, apa susahnya? Kelihatan teriakannya paling lantang, paling sering bilang, tambah pengorbanan, seumur hidup siap. Nah, itu aja udah naik daun, Pak, itu. Begitu mau pegang tasbih, ntar dulu. Buka Quran, tanggung nanti dulu. Sholat buru-buru, hatinya udah tertutup. Yang lebih mengerikan lagi, lanjutnya Imam Hasan Basri rahmatullah alaihi sampaikan, wa min alamati i'radillahi ta'ala 'adil 'abdi. Termasuk di antara tanda Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba,
ayyashghalahu fima ya'nihi. Dia akan disibukkan untuk perkara yang enggak ada gunanya. Khadlanan minhu, sebagai bentuk Allah Ta'ala biarkan, dicuekin oleh Allah Ta'ala itu begitu. Posisinya memang lagi di masjid. Posisinya lagi di masjid. Bahkan mungkin posisinya lagi khuruj fi sabilillah. Tapi dia sibuknya fima la ya'nihi. Hatta lagi taklim bisa-bisanya di belakang scroll status orang. Lihat shot. Nah, ini nggak di sini, Pak. Ini nggak di sini. Ini cerita lain ini. Jangan khawatir yang di sini, mah insya Allah. Ya. Insya Allah sama, insya Allah gimana? Tanpa sadar, Pak. Tanpa sadar. Sibuk waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tahu-tahu habis teler. Setelah jadinya capek scroll. Udah. Umat zaman dulu muter-muter tasbih, ini muter-muter screen aja. Muter lagi, lihat shot lagi, lihat konten lagi, lihat ini, menarik ini, menarik. Terus saya nggak terasa waktu terbuang. Fima la ya'nihi. Nggak ada gunanya. Maulana Jamil rahmatullah alaih, beliau sebutkan, layakni itu gimana layakni itu? Layakni itu di akhirat nggak ada pahala, di dunia nggak ada untungnya, itu layakni. Beliau kasih contoh. Ada pedagang jambu keliling nawarin jambu. Jambu 10.000. Ini yakni, ini ada gunanya ini. Dia ucapkan itu 1000 kali, ini ada gunanya. Kenapa? Menawarkan barang. Narik orang supaya beli. Ini ada gunanya. Memang dunia, tapi ada gunanya. Tapi layaknya itu gimana? Lagi keliling ini. Nawarin jambu. Tahu-tahu lewat mobil. Oh ini model terbaru Hyundai itu. Oh ini baru tahu saya. Nah ini layaknya itu ini. Dengan omongan ini jambu nggak laku, bukan mahal laris. Nggak ada hubungannya dengan jambu yang dia jual. Dengan omongannya ini di akhirat juga nggak ada pahalanya. Nah, maka sama juga layaknya mata, layaknya telinga, ya kurang lebih begitu itu. Kurang lebih begitu itu. Nah ini yang ngeri kata Imam Hasan Basri tadi rahmatullah alaih, bahwa di antara tanda Allah sudah berpaling dari seorang hamba, Allah biarkan dia sibuk fima la ya'ni. Nah kalau dalam gelombang seperti ini, dai tidak bisa mengendalikan diri, justru terbawa. Terus gimana akan mengajak umat? Hadirin rahimakumullah. Nah, makanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau membangun umat ini, yang dikenalkan adalah cita-cita tertinggi. Apa itu? Akhirat. Innama himamunal akhirah. Cita-cita kami akhirat. Udah. Maka lata cara cita-cita akhirat itu semuanya lewat. Asalkan menguntungkan akhirat, ambil. Dah gitu aja pertimbangannya. Gak banyak pertimbangan ini, itu, gimana bagusnya, iya enggak mikir itu. Akhirat menguntungkan, ambil. Akhirat menguntungkan, ambil. Dah gitu aja. Berpikir itu taktis. Gak kelamaan berpikir. Itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tatkala ini tidak dihadirkan depan mata, seperti kata masyayikh kan, bahwa orang akan beramal baik ini ada 4 godaannya. 1 setan, 2 nafsu, 3 kebiasaan buruk, 4 lingkungan yang buruk. Setan, nafsu, kebiasaan buruk, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk bisa kita tinggalkan.
Kita datang ke masjid, ikut amal, sibukkan diri dengan amal. Udah, alhamdulillah. Tabiat yang buruk bisa kita latih. Dilatih apa? Dalam amal-amal istimai. Bagian khidmat, bagian jaulah, bagian ini ikut aja udah. Setan bisa udah. Dengan apa? Dengan zikrullah. Kita sudah sering baca di Fadilah Amal. Tatkala hati berzikir, maka belalai setan ini akan diangkat. Begitu lalai, nancep lagi. Zikir, angkat lagi. Kan gitu. Nah, yang keempat ini Pak yang berat. Nafsu ini yang berat. Kan nafsu ini udah Allah Ta'ala letakkan ada dalam tubuh kita. Bagian tidak terpisahkan. Betapa beratnya. Tapi karena ada nafsu inilah justru amal ada nilainya. Para malaikat amalnya lebih dari kita. Sujud nggak berhenti-berhenti. Rukuk nggak berhenti-berhenti. Tasbih nggak berhenti. Mungkin jutaan atau miliaran tahun nggak berhenti-berhenti. Tapi nggak ada pahalanya. Kita pikir subhanallah. Tulis pahala. Alhamdulillah. Tulis pahala. Apalagi pagi-pagi baca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun aja. Ada pahalanya. Siapa baca Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah berpahala Pak. Nah memang tidur itu kan keajaiban kudratullah Pak. Ya. Supir ngantuk itu gak mau ngantuk. Pengennya melek. Tapi kudratullah mengalahkan. Akhirnya ngantuk kecelakaan. Loh, saya yakin yang duduk di sini ini gak ada. Yang niat tidur itu gak ada. Tapi kudratullah nampak. Allah tidurkan tidur aja. Makanya hidupkan sunnah. Begitu bangun baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Temannya yang belum baca dibisikin. Baca doa. Ada maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini yang susah, Pak. Nafsu ini yang susah. Maulana Ahmad Laddamat Barakatuh. Waktu itu Isma' Rawin. Beliau bacakan hadis tadi. Inna rahal islami dairah. Fadaru haitsu hiya dairah. Sungguhnya gilingan Islam itu berputar. Maka berputarlah kalian sebagaimana putaran gilingan itu. Beliau jelaskan kurang lebihnya. Bahwa orang zaman dahulu, tatkala akan buat roti, maka biji-biji gandum itu dimasukkan dalam gilingan. Itu ada batu yang diam, ada cekungannya begitu. Lalu ada batu yang bergerak di atasnya. Nah, ada lubang masuk itu di sela-sela itu. Lubang untuk masuk, lubang untuk keluar. Ini diputar. Kalau yang kecil oleh orang. Seperti kisah Sayyidina Bilal begitu. Yang gede, nggak kuat. Pakai unta, Pak. Ada yang pakai unta. Di Pakistan kami pernah lihat peninggalan zaman dulu mungkin ya. Pakai kincir air. Saking gedenya itu. Nah, biji dimasukkan di situ, berada di sela-sela dua batu, digilas. Jadi tepung, ini diangkat, tepungnya diambil. Nah, ini kalau ada biji-biji yang masih utuh, diapakan? Digilas ulang. Digilas lagi, jadi tepung diambil. Yang masih ada, digilas ulang. Sampai bentuk bijinya itu hilang jadi bentuk tepung. Nah, digilas lagi dikasih. Nah ini kalau ternyata berkali-kali akhirnya pemilik biji gandumnya jengkel. Diapakan? Buang. Kata Maulana Ahmad Laddamat Barakatuh. Itulah target kita.
Kita dalam dakwah supaya jadi tepung semua. Makanya kita digilas di antara dua amal. Amal yang diam dan amal yang bergerak. Seperti tadi batu diam dan batu bergerak. Kita memang digilas di situ. Gak cocok bagi nafsu itu, Pak. Gak cocok. Gak cocok. Di antara dua-duanya itu. Kalau hanya salah satu cocok nafsu. Kalau hanya salah satu cocok nafsu. Saya ingat Pak Izzaran rahmatullah alaihi beliau sampaikan. Kalau orang hanya milih satu, nafsunya makin gede. Kalau hanya milih satu. Misalnya inti koli terus. Wah, inti koli, takaza, inti koli, takaza, inti koli, takaza. Yang muncul apa? Rasa takabur. Kata beliau ini. Yakin pada makhluk jadi gini. Susah keluar. Cinta dunia. Beda dengan saya. Dah gitu maksudnya. Nah, kalau saya kan udah gak cinta dunia. Udah yakin pada Allah. Kalau saya beda, makanya mudah keluar. Dah gitu. Keluar terus. Takaza terus. Gak nempel di makomi sama sekali. Perasaan udah sampai di atas. Gak taunya menara gading. Begitu juga sebaliknya. Yang makomi terus. Terus saja di makomi. Susah keluar. Bisa-bisa syirik. Kalau saya tinggal. Apa jadinya nanti? Kalau nggak ada saya. Udah. Saya yang gede. Akhirnya sama-sama nafsunya, Pak. Kalau nggak ada saya gimana? Kalau nggak ada saya gimana? Kalau nggak saya. Akhirnya bukan Allahu Akbar, saya yang akbar. Tanpa sadar. Makanya diletakkan di antara duanya, digiles itu. Yang sudah remuk egonya, remuk keakuannya. Jadi tepung itu yang punya harapan untuk dipakai Allah. Untuk dipakai siapa? Allah. Tadi. Makanya syaratnya hidayah itu walladzina jahadu fina. Mujahadah saja belum cukup, harus fina, harus karena Allah. Kurang satu nggak ada hidayah, Pak. Datang jamaah dari Gujarat, bayan di Bandung. Beliau ceritakan suatu ketika Maulana Ibrahim Barak itu lagi bayan. Selesai bayan, satu orang anak muda maju, Maulana doakan saya. Doakan. Semoga istiqomah. Bayan mau selesai nggak jadi selesai, Pak. Duduk. Istiqomah. Istiqomah itu bagus. Tapi kalau hanya istiqomah saja ujungnya bisa ke neraka. Kaget semua. Kalau istiqomah saja ujungnya bisa ke neraka. Kalian kan baca itu kata beliau. Di Fadilah Amal itu. 3 orang yang awal-awal masuk neraka itu cerita siapa? Cerita orang istiqomah semua itu. Itu cerita orang yang istiqomah semua. Istiqomah jihad. Bukan jihad, dakwah. Sampai mati di medan jihad. Istiqomah. Istiqomah ilmu. Sampai matinya sebagai ahli ilmu. Istiqomah dermawan. Infak. Sampai matinya sebagai dermawan. Istiqomah saja tanpa ikhlas. Neraka ujungnya. Kata beliau begitu. Maka walladzina jahadu fina. Baru ada hidayah. Sehingga kita ini baru proses antrian mendaftar. Semoga Allah Ta'ala terima. Semoga Allah Ta'ala pakai. Masuk dalam proses penggilingan tadi. Batu yang gerak dan batu yang diam. Ya emang remuk nafsu, Pak. Remuk, Pak. Gak cocok itu, Pak. Gak cocok itu. Gak cocok. Maka biar cocok gimana? Milih salah satu saja. Inti kolik terus. Makom ditinggalkan. Atau makom terus. Inti kolik gak mau. Cocok nafsu itu. Inti kolik terus. Terus.
Akhirnya naiklah pamornya. Naik pamornya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Tadi ya, Allah Ta'ala berikan kelengkapan manusia itu ada nafsu di antaranya. Nah, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, nafsu ini akarnya 4 saja. Hewan melata, hewan buas, setan, dan ketuhanan. Hewan melata itu gimana? Pokoknya yang memenuhi syahwat itu yang dikejar. Makan enak, kumpul istri enak, makan enak, kumpul... itu aja pokoknya. Itu yang dikejar dalam nafsunya. Dipuas-puasin. Nafsu yang kedua adalah hewan buas. Gimana nyakitin orang, nyakitin yang lain, rekam yang lain, merobek yang lain, menyerang yang lain. Itu ada dalam diri manusia. Kalau itu yang kuat, maka muncul kepuasan. Tuh kan rasain, tuh makanya. Yang ketiga, nafsu setan. Nah, ini yang licik-licik itu. Kelicikan, tipu muslihat, tipu-tipu. Begitu sia-sia berhasil nipu orang, puas ya. Nafsu setannya terpenuhi. Ada yang nafsu hewanya terpenuhi dengan makanan, dengan hubungan suami istri dan sebagainya, nafsu seksual. Ada nafsu amarahnya, dendamnya, kekerasannya. Seperti hewan buas tadi terpenuhi, ada yang ketiga ini. Ini semua kasat mata, Pak. Yang paling bahaya yang keempat ini. Nafsu ketuhanan. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Gimana itu? Kata beliau, nafsu ketuhanan dalam diri manusia. Bagaimana dalam nafsunya itu, dalam hatinya dibisiki nafsu, bagaimana dia menjadi orang nomor 1. Dah gitu aja. Jadi Fir'aun mengatakan ana rabbukum a'la itu karena memang ada chance dia, ada kesempatan. Nah manusia yang lain hanya karena gak ada kesempatan aja gak berani ngomong gitu. Tapi nafsunya masih ada. Nafsunya masih ada. Pengen dianggap nomor 1 itu selalu ada. Dan itu setiap manusia. Nah, meniti karir, meniti profesi, meniti prestasi. Supaya jadi nomor 1. Itu banyak syaratnya, berat Pak. Masuk organisasi, dari bawah dulu pelan-pelan naik. Oh lama itu. Apalagi di profesi. Hanya bawa ijazah SD. Kelamaan. Minimal S1, nanti masuk golongan ini, naik lagi. Sampai jadi nomor 1 kalau nyampe. Atau bidang olahraga misalnya, olahraga apapun. Latihan, susah, payah, capek. Sampai jadi nomor 1. Nah, di antara jalur-jalur jadi nomor 1, jadi di atas semua, jalur paling mudah adalah tablik ini. Kalau orang mau nyari, nggak harus pinter, nggak harus lulus ini, nggak harus pinter baca Quran bahkan. Begitu dimudahkannya, begitu dilonggarkannya, begitu tertanamnya husnudzon, taat dan sebagainya. Maka bagi pencari karir untuk naik daun, ini jalur paling mudah, Pak. Ini jalur paling mudah. Kelihatan sering keluar, sering takaza, sering teriak, korban masa, korban tambah masa, naik terus dia. Naik terus itu. Enggak tahu di depan Allah naiknya enggak tahu. Pokoknya depan manusia pasti naik. Ada syura datang paling duluan menyambut. Ada pertemuan paling duluan datang. Paling duluan datang ke syuro. Begitu pertemuan internasional, kalau bisa gimana bawa hadiah supaya tembus ketemu masyayikh. Sehingga dari masyayikh syuro semuanya dikenal. Ini paling hebat. Penanggung jawab, penggerak, top,
kalau ke sana hubungi dia. Saya kenal baik. Dia ini begini. Oh, namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Gak tahu di depan Allahnya. Pokoknya di depan manusia akan naik dengan sangat mudah, Pak. Dengan sangat mudah. Gak ada syarat-syarat susah. Beda dengan di luar tablik. Banyak syaratnya. Dalam tablik ini sangat mudah untuk mendapatkan rating yang tinggi dalam pandangan manusia. Karena asasnya adalah husnudzon, taat. Udah tinggal itu aja pokoknya. Tambah korban Syekh, tambah korban. Siap. Dia sering-sering gitu aja, naik pokoknya. Naik gitu. Oh, itu penanggung jawab itu. Masalah nanti gimana, itu urusan belakangan. Pokoknya ini aja dulu dijaga. Wah, akhirnya naik. Dari kampung Mahalah naik ke Halakoh. Jadi Faisalah. Naik lagi ratingnya. Tambah masa. Pokoknya tambah masa aja pokoknya. Tambah masa, tambah korban, tambah masa. Keluar aja pokoknya. Entah di rumah istrinya nentang, gak nentang, paham, gak paham. Anaknya entah lari kemana, wallahu a'lam. Entah sholat, gak sholat. Penting depan manusia naik aja pokoknya. Itu paling gampang, Pak, dalam tablik itu. Hatta Quran gak bisa baca pun bisa naik, Pak. Ya, hatta Quran gak bisa baca pun tetap bisa naik. Udah gitu dilengkapi dengan aksesoris tambahan, Pak. Tasbih gak lepas. Entah baca entah gak, pokoknya pegang tasbih aja terus. Tasbih gak lepas. Baju selalu putih. Masya Allah. Tambah apa lagi aksesorisnya? Sorban yang gede. Tambah apa lagi? Kasih apa? Jubah outer begitu. Wah, biar lebih gagah lagi. Biar mantap lagi. Pakai khuf kemana-mana. Udah, aksesoris makin dilengkapi. Pokoknya tambah korban aja. Tiap orang tanya, antum kurang korban. Tambah korban aja. Itu aja jawabannya. Masya Allah, ajib itu. Bicaranya itu hanya tentang korban aja. Ada rahimakumullah. Kan masih pernah cerita sering itu. Zaman dulu ada seorang badut. Raja ini udah bosan dengan badut ini. Segitu aja. Coba buat kejutan gitu. Yang saya terkejut nanti. Saya tertipu dengan kamu. Nanti saya kasih hadiah. Wah, udah. Nyamar ini ketahuan, nyamar ini ketahuan. Udah. Akhirnya nyamar jadi wali. Nyamar jadi wali. Ya, ada marketingnya, Pak. Nyamar jadi ada marketingnya juga. Maka dia ambil saung di hutan. Allah. Marketingnya yang keliling. Itu ada wali Allah tuh. Ada wali. Iya. Mari gak ada tahu-tahu ada. Tuh lihat. Tubuhnya kering. Gak ada makanan. Lihat itu kayak. Kalau bukan wali siapa? Bener. Akhirnya orang datang. Satu demi satu datang. Raja lewat dibisikin juga. Ini ada wali yang lagi viral. Lewat itu jalannya. Ayo, ini wali lagi viral ini, wali ini. Datang ke sana. Syekh, tolong doakan saya. Apa? Biar menang perang. Enggak tahu doa apa. Namanya wali jadi-jadian. Masya Allah. Tolong terima ini. Dunia. Jangan ngotorin hati saya. Bawa pergi sana. Wali. Pergi. Takdir Allah Ta'ala menang raja ini. Bener. Doa wali itu. Padahal udah takdir ya, memang di Lauhul Mahfuz menang. Tapi yang dianggap doanya wali tadi, makin yakin dia. Begitu pulang bawa hadiah lebih gede lagi. Tuhan tolong. Doakan saya selalu. Ini hadiah sekedarnya. Kamu dilempar. Kamu ngotorin orang. Pergi sana. Wali beneran. Kasih uang malah ngusir. Luar biasa ini. Luar biasa. Belum pernah ketemu wali kayak gini. Udah selesai. Datang. Tuhan hadiahnya mana? Loh, hadiah apa? Ya, kemarin katanya kalau bisa berpura-pura nggak ketahuan.
Dikasih hadiah. Lah terus kapan actingnya kapan? Kemarin Tuhan datang ke saya waktu saya acting. Kapan? Itu di jalan. Yang mana? Itu waktu mau perang. Saya nggak ketemu siapa-siapa. Cuma minta doa pada wali. Lah itu saya tuh walinya itu. Loh kamu rupanya katanya. Kamu rupanya. Iya. Loh aneh kamu ini. Kamu sayembara cuma hadiah sekian. Kamu kejar-kejar. Itu kan saya kasih lebih gede. Kenapa nggak mau terima? Loh kalau wali terima itu kan copot kewaliannya. Nggak ada terima hadiah. Ya harus sempurna. Supaya lebih meyakinkan. Bener saya tertipu. Ya udah ini hadiahnya. Jadi menaikkan karir atas nama agama. Apalagi sekarang dengan mudahnya dakwah tabligh. Ini paling cepat Pak di depan manusia. Kalau itu yang dicari. Sebab tadi nafsu rububiyah ini. Apa itu? At-tafarrud bil kamal. Dia menjadi pemegang tunggal kesempurnaan. Sehingga kalau itu yang ada dalam hatinya, begitu ada yang lain muncul, matahari kembar ini, aduh. Gelisah dia. Di halaqah itu dia udah terkenal sebagai yang paling aktif 2,5 jamnya, 3 hari 4 bulan, gak pernah kelewat. Udah tambah masa lagi 4 bulan tiap tahun, jalan kaki berkali-kali. Tahu-tahu ada yang pindah dari tempat lain ke situ. 4 bulannya lebih sering. Nah ini kalau yang dicari adalah tadi, tafarrud bil kamal tadi. Wah gelisah hatinya. Waduh ada saingan ini gimana ini. Wah udah. Dengan berbagai cara. Maka untuk menjaga nafsu rububiyah tadi, nafsu setan pun dipakai. Dengan hila, dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, berbagai cara-caranya gimana. Jangan sampai dia muncul, saya tenggelam. Berbagai cara, dan setan malicik Pak. Bisa ngajarin berbagai cara. Dan bentuknya indah. Kata Maulana Matlat. Muzayyinan wa muzakhrifan. Dihiasi. Udah jangan dialah, kasihan. Dia kan orang baru. Biar dia kenal dulu keadaan. Kasihan. Jadi kasihan. Padahal gak mau dia muncul. Intinya gitu aja. Sebab nampak hebat itu kan kalau masih sendirian Pak. Ya. Nampak hebat itu kan masih sendirian. Coba matahari ada 10. Udah gak hebat lagi. Ini kan karena sendirian. Ditunggu-tunggu. Bulan sendirian tunggu-tunggu. Nah nafsu rububiyah dalam hati manusia itu begitu. Jangan ada yang muncul. Nah ini bolehlah jadi faisalah. Tapi harus tunduk saya semua. Begitu ada, ntar dulu ini. Ntar dulu ini siapa ini? Baru muncul. Kalau bisa singkirkan. Dengan cara nafsu setan tadi dipakai. Dimunculkan hila-hila, kata-kata manis. Dalam musyawarah, dalam tarjib, dalam bayan. Dibawa ke syura. Wah seolah-olah, Masya Allah. Untuk apa? Melindungi nafsu rububiyah yang lagi dipelihara itu. Supaya dia menjadi paling top di situ, jangan ada pesaing. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Matal mujahidi fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yujahidu." Ada gitu ya. Matalul qa'imis sha'im, matalus sha'imil qa'im. Permisalan seorang mujahid fi sabilillah itu seperti orang yang bangun malam terus, puasa terus. Tapi hanya Allah yang tahu siapa sebenarnya mayyujahidu fi sabilillah. Mujahid yang sebenarnya itu siapa, hanya Allah yang tahu. Jadi sudah mujahadah saja masih belum tentu juga. Terutama tadi kita ini ditumpangin nafsu tadi itu. Nafsu rububiyah. Pengen mengatakan ana rabbukul a'la, cuman alatnya belum sanggup. Akhirnya kecil-kecilan tadi. Di halaqah ini siapa yang berani lawan saya? Di markas ini siapa yang mau melebihi saya? Jangan macam-macam. Cuma nggak diucapkan. Dengan kata-kata lembut. Kata-kata hikmah. Masya Allah sambil pegang tasbih. Dikir. Kasihan. Jangan dulu. Dalam hati jangan sampai dia muncul nyalingin saya. Intinya begitu aja sebenarnya.
Itu siapa dekat-dekat syura itu? Kok nggak lewat saya? Yang istiqbal syura harus saya nanti. Nanti pokoknya Mas Syekh datang harus saya yang paling depan. Saya yang jemput, saya yang nganterin. Pokoknya saya. Jadi takaza pun memilih mana yang menaikkan rating, mana yang tidak. Menaikkan rating paling duluan. Tidak, yang ntar dulu kasih yang lain. Nah makanya biar gak gitu gimana? Digiles Pak. Gimana? Dua-duanya kerjain. Dua-duanya kerjain. Makanya kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dan nafsu hubbur riyasah. Cinta kedudukan. Itu jauh lebih tinggi daripada hubbul mal. Cinta harta. Itu di atasnya. Kenapa? Untuk dapat mal itu perlu susah payah. Kalau udah dapat menjaganya lebih susah. Khawatir dirampok dan sebagainya. Tapi kalau udah dapat hubbul jah, dapat riasah, dapat kedudukan, dapat penghormatan, orang tunduk, orang taat, orang takluk. Nah, itu nggak usah dijaga, para pecintanya sendiri yang menjaga. Itu zaman Sungai Bara, itu kan orang baru. Ini orang lama, saya kenal betul itu. Wah, maka marketingnya yang melindungi. Ini ahli korban, jangan sembarangan. Ini orang, Masya Allah, pokoknya, udah, marketingnya akan melindungi. Dan dengan uang, dapat nafsu yang lain, itu uang perlu keluar. Tapi kalau riasah, untuk dapat nafsu yang lain, nggak perlu ngeluarin apa-apa. Cukup ngomong aja. Insya Allah saya mau kunjungan ya. Ya tahu sendirilah kesukaan apa saya. Udah tahu kan. Paham sendirilah kalian. Udah cuma ngomong gitu. Nafsunya tertunai semua Pak. Nafsunya tertunai. Sehingga lebih menggiurkan Pak. Lebih menggiurkan. Maka orang yang terlilit nafsu ini. Dia akan menjaganya mati-matian. Gimana nih gak lepas. Gimana saya yang paling. Makanya ya nggak heran-heran amat gitu, nggak heran-heran amat. Duh kenapa judulnya musyawarah tapi malah perpecahan? Ya nafsu ini yang bicara soalnya. Nafsu ini yang bicara. Coba kalau bukan nafsu ini yang bicara, yang ada adalah ketaatan, merendahkan diri, beres. Lihat cerita Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana asalnya Panglima tadi diturunkan, nyantai aja. Tetap aja bekerja, tetap aja berjalan. Lihat perang Zatus Salasil tuh, Allahu Akbar. Itu satu makto, satu potongan kisah menggambarkan gimana sifat taatnya sahabat itu luar biasa. Rasulullah SAW mengirim sahabat dalam perang Zatus Salasil 8 Hijriah. Panglimanya siapa? Amr bin As. Amr bin As ini orang baru, belum setahun masuk Islam. Kalau nggak salah 300 orang apa 200 orang itu berangkat. Ringkas cerita ternyata sana perlu bantuan. Maka Rasul kirim pasukan lagi. Amrnya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Aminul ummah, asyrahum basyarah bil jannah. Dan banyak lagi gelar ini. Jadi panglimanya. Ini panglima ketemu panglima. Ini pasukan ini pasukan bantuan. Maka sebagian usul. Nah ini kita sekarang jadi satu pasukan. Harus satu. Oh nggak bisa. Kalau satu ya ke saya. Kata Amr bin As. Kan dia orang baru. Ke saya. Janganlah dia ini yang lama dan sebagainya. Oh nggak bisa. Kalau mau satu yang di bawah saya. Akhirnya agak panas begitu. Kalau begitu bagi dua aja, masing-masing. Kata Abu Ubaidah, jangan. Enggak. Harus satu. Dan saya akan taat pada dia. Padahal makmurnya Abu Ubaidah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Itu makmurnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Makmurnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu dan lain-lainnya sahabat-sahabat besar. Namanya Abu Ubaidah. Nah sekarang Abu Ubaidah tunduk lagi pada namanya Amr bin As.
sahabat yang belum lama masuk Islam. Bayangin Pak. Jadi kehebatan itu bukan pada pemunculan potensi, kehebatan mendebat, kehebatan ini enggak. Pada saat taat udah selesai. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan. Nah, itu kerja nubuah tuh begitu. Kerja nubuah begitu. Kerja hukumah kan enggak. Bisa menampakkan kehebatan, berdebat, mengalahkan lawan, menjatuhkan. Wah hebat. Itu kerja hukumah. Kerja nubuah enggak. Hayyinun layyinun kal jamlil anif. Seperti unta yang sudah diikat, udah taat, selesai aja. Wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, ini makanya dalam dakwah kalau kita nggak jaga hati kita, karena saking rahmatnya ini dakwah, celah-celah itu yang bisa mengendalikan hanya kita sendiri. Kalau kita nggak kendalikan, kita bisa bukan di bawah musyawarah, tapi di atas musyawarah. Musyawarah bisa kita kendalikan, gitu. Bukan dikendalikan musyawarah, mengendalikan musyawarah. Untuk apa tadi? Menjaga nafsu rububiyah yang dia pelihara dalam hati tadi. Supaya jangan ada saingan, jangan ada yang melebihi, jangan sampai kalah pamor, jangan sampai kalah ini. Pokoknya gimana tetap saya aja. Dinampakkan korbannya, nampakkan inti kolinya, nampakkan pembicaraan josnya, udah naik pamor, naik daun, orang-orang makin cinta, makin ta'zim, maka nafsu-nafsu yang lain mudah, Pak. Makan enak mudah, kendaraan enak mudah, uang mudah, semua mudah nanti itu. Kalau nafsu ini telah dia kejar, dia sampai di atas. Apa mungkin dalam dakwah begitu? Ya, Rasulullah SAW sampaikan, Innallaha la ya'ayyidu hadzal-din birajulin fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kadang-kadang menguatkan agama ini dengan seorang yang dia itu pendosa sebenarnya. Tapi bisa aja dia paling depan. Makanya kata Maulana rahmatullah alaih, yang paling inti dalam dakwah itu makbul, bukan masyhur. Makbul bukan masyhur. Nah, jalan makbul itu rumit, Pak. Jalan masyhur gampang. Jalan makbul itu rumit karena harus memenangi nafsu, merangi nafsu, menginjak nafsu. Susahnya bukan main. Jalan masyhur gampang, ya tadi itu. Dalam dakwah terbuka seluas-luasnya. Pokoknya sering tampil paling depan, paling kelihatan, pada poin-poin yang disebut pengorbanan, udah naik aja. Waktu pengorbanan uang misalnya, maka dia colek dari orang-orang. Padahal dari orang-orang. Dia sebagai bandar saja sebenarnya. Musyawarah, insyaallah ada sedikit. Loh, dari Bapak udah jangan sebutin. Tulis dari hamba Allah aja. Oh, supaya terjaga keikhlasan. Oh, memang bukan dia. Tapi itu untuk menaikkan rating bisa aja begitu, Pak. Bisa aja begitu. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Di sini nggak ada. Tenang aja, Bapak ini bersih, nggak ada ini. Ini yang saya ceritakan di Regi Antara-Bantara sana. Nah, itu bisa begitu. Makanya perlunya rasa takut pada Allah, khasyah pada Allah, supaya ada qabuliyah itu. Kalau nggak syuhrah ini kedah. Dan lebih sayang lagi, setan meniup syuhrah itulah qabuliyah. Nah itu yang. Tatkala sudah naik, diputus dari jumidar, naik lagi diputus dari syura, merasa wah ada makbul. Nggak ada jaminan, Pak. Dan nggak ada hubungan gitu. Nggak ada jual dan nggak ada hubungan gitu. Nggak ada hubungan. Berkali-kali di sini saya ceritakan bagaimana Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih. Seorang yang dikenal pun tidak, pamannya pun nggak nganggep dia. Nggak nganggep dia, pun enggak. Saking dianggap rendahnya, diajak menuju ke Sayyidina Umar aja nggak layak. Taruh mana? Taruh di sana di kandang unta bagian bersih-bersih kotoran dan ngasih pakan unta. Di hadapan manusia itu begitu grade-nya. Gak punya kedudukan sama sekali. Di depan Allah tertinggi. Bisa begitu. Maka kalau yang di depan manusia inilah yang dikejar. Jangan sampai akhirnya tertipu, di akhirat kecewa.
Karena ternyata pengorbanan-pengorbanan yang dibuat selama ini ternyata untuk menjaga kedudukan, bukan untuk mendapat kedudukan di sisi Allah. Na'udzubillah. Dan makanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita diberi dua-duanya untuk menggilas ini. Dua-duanya kerjain. Dengan aturan, dengan ketaatan, menjaga niat. Nah, ini yang pertama, kalau dia terus intikoli keluar, yang muncul bisa ini tadi. Maka ini berat, taruh di makomi. Suruh merasakan gimana makomi. Ketemu tetangga, ketemu paman yang tahu kartunya, yang tahu aslinya. Mungkin di luar panggil ustaz, panggil syekh. Begitu di kampung, siapa yang manggil syekh? Orang tahu dia Quran juga gelagapan. Siapa manggil ustaz? Orang sholat subuh juga sering kesiangan. Nggak ada yang manggil ustaz. Udah begitu suruh dakwah tentang Allah. Waduh, mengkerut. Waduh. Gimana mulainya? Udah akhirnya, udah saya takaza aja. Akhirnya takaza aja pokoknya. Untuk menyelamatkan nafsunya dari kehancuran di makomi tadi. Tapi di sini nggak ada, Pak, tenang. Ini saya cerita itu di luar sana, Pak. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala memberikan qudwah, memberikan uswah yang lengkap. Bayangkan kalau kita ini umat Nabi Isa, bicara pernikahan. Nah, misalnya Nabi Isa menceritakan pernikahan, kan orang mikir, gimana contohnya? Beliau sendiri nggak punya istri. Kan gitu. Maka Rasulullah SAW diutus dengan contoh yang paripurna. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Khusus Rasulullah kasih izin nikah sampai lebih dari 4. Dan Allah Ta'ala kalau kita baca lebih dalam, Pak, Allah Ta'ala kasih istri dengan sifat yang berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Yang ini begini, ini begini, ini begini. Oh, baca sendiri itu. Subhanallah. Semuanya dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan fasilitas dunia, tapi dengan didikan agama. Tatkala merasakan minimnya ekonomi, ditawari untuk kasih uang dan lepas, gak ada yang mau. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau mau, yaudah, saya kasih harta secukupnya, yang bisa bersenang-senang, nanti kita pisah. Oh, gak ada yang mau, Pak. Karena merasakan cinta, kedamaian, ketenangan, sakinah, mawaddah, rahmah bersama Rasulullah SAW, walaupun kadang-kadang 2 bulan nggak nyala, dapur nggak ngebul. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Bagaimana Rasulullah SAW? Karena duhakan basaman, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kalau udah di rumah itu banyak senyum, banyak ketawa dengan istrinya itu. Beliau tuh orang yang paling risau seluruh dunia, Pak. Paling risau seluruh dunia, sampai hati itu seperti yang bayan saya baca Safiyah Fauzi kemarin tuh. Oh, Masya Allah, terdengar suara bergolak dari dadanya. Tapi di depan istri senyum, tertawa, dan tetap dididik gitu. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terbukti Rasulullah SAW wafat, subhanallah, istri beliau menjadi wanita paling alim seluruh dunia. Padahal menjadi istri Nabi, waktunya itu hanya berapa? 9 tahun. Hidup sebagai istri Nabi SAW hanya 9 tahun. 9 tahun dibagi waktunya 9 istri. Bisa menjadi penghafal hadis terbanyak. Ahli fikih paling dalam, fatwa termasuk terbanyak. Bukan termasuk, wanita yang fatwanya terbanyak. Dan ini kelebihan lainnya. Padahal hanya dididik 9 tahun, Pak. Coba sekarang kita lihat diri kita sendiri, nikah udah berapa tahun, udah dididik apa istri kita.
Udah didik apa istri kita? Nah itu makanya kalau di Pakistan sana orang mau pulang tuh wapsinya lama, Pak. Wapsinya tuh lama. Kenapa? Ya ini tadi. Karena kemarin 40 hari aja wabain hidayahnya sampai 3 majlis total 6 jam, 5 jam, 6 jam. Itu mau 40 hari. Lah ini mau di rumah dakwah 320 hari. Lebih lama lagi. Terangkan gimana muasyarah dengan istri, akhlak dengan istri, gimana dengan tangga, dengan anak, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Jadi pulang 40 hari, wapsi tawar-menawar. Udahlah Syekh, yang pakai singkat aja. Kita udah sama-sama tahu. Allahu Akbar. Ya untungnya itu nggak ada di sini gitu untungnya. Itu di negeri lain. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW begitu, Pak. Dan ini bagian dari 2 gilingan tadi gitu. Makanya Allah Ta'ala kasih kita itu contoh Nabi SAW dan para sahabat. Lihat sabarnya Nabi, Pak ya. Lihat sabarnya Nabi. Ini rahasia laki-laki ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di rumah, kata para ulama ini, seolah-olah beliau lepaskan kenabian. Kenapa begitu? Sebab andaikan beliau tidak lepaskan jubah kenabian, maka istri beliau berani ngelawan murtad, Pak. Menentang Nabi kan kafir. Nah, melawan Nabi kafir kan? Tapi beliau seolah copot itu. Istri beliau ada yang berani membantah, dilayani aja dengan baik. Bukan, kamu tahu nggak? Ini Nabi ini kafir kamu. Enggak begitu. Enggak ada begitu. Makanya tatkala ada si sahabat melawan, loh kok kamu ngelawan? Jangankan kamu, Rasulullah aja dilawan sama istrinya. Kamu kenapa nggak mau dilawan gitu ya? Sehingga kisah terkenal tatkala orang datang pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pengen supaya istrinya ditarget, ternyata Sayyidina Umar juga lagi dimarahin. Lah kok senasib dengan saya ternyata. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mau lewat gang setan aja kabur, tapi istrinya nggak kabur, malah berani marah. Lah itu uniknya istri itu begitu, Pak. Kan Ustaz Safri sudah sampaikan. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa ini. Kasih istri bawel sedikit, cerewet sedikit, udah kabur. Udah ganti casing. Nah, udah bilang minta nih. Syekh Ahmad Ar-Rifai rahmatullah alaih, yang dalam Fadilah Haji itu dikisahkan beliau orang yang pernah bersalaman tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan jamaah segitu banyaknya tangan Nabi keluar, Pak. Salaman dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sampai ada orang mimpi bahwa beliau di surga tuh tetap tepat tempatnya tuh sangat depan dan sangat tinggi di hadapan Allah. Seorang ini penasaran. Beliau melakukan perjalanan pengen sowan ke Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tanya mana rumahnya? Itu. Bisa temui enggak? Loh, langsung aja enggak apa-apa. Terbuka ke rumahnya. Enggak harus lewat, enggak. Langsung aja. Begitu mau masuk rumah, itu Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai lagi dipukulin sama istrinya. Kamu ini dasar, kamu digebukin, Mbak. Pakai apa? Pakai kayu yang biasanya untuk ngatur tungku itu. Itu enggak koron. Kamu ini dasar. Wah, dimaki-maki apa? Wali apaan kau? Duh, Masya Allah. Duh, ini wajahnya saya di mimpi kok begini nasibnya ini. Tapi sabar gitu. Jadi kalau bapak punya istri begitu, jangan-jangan bapaknya calon wali gitu. Asal sabar, tapi asal sabar. Kalau nggak sabar, ganti casing, cari yang lain. Batal jadi walinya kalau gitu. Loh, ini pada ketawa, jangan-jangan di rumah gitu nasibnya ini. Ini bukan rahasia ini.
Hanya Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung kita dikasih usaha bisa bina istri dengan masturat. Syukurin itu. Dan kalau udah dibina ternyata masih seperti tadi, ya itu husnudzon. Kayaknya saya ini seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tinggal gitu saja, Pak. Ya kalau yang baru kan Syekh Syahbazan yang di Yaman itu. Beliau punya istri, rumahnya di panggung itu, naik tangga. Begitu dengar beliau datang, istrinya turun. Ayo, merangkak. Suaminya suruh merangkak. Naik tangga, dia naik ke punggungnya. Ayo, cepat, ayo. Allahu Akbar. Ini ulama digituin, Mbak. Allahu Akbar. Sampai akhirnya nggak betah juga, gitu. Capek juga. Akhirnya mengasingkan diri. Masuk tempat tengah hutan yang kira-kira cocok untuk berkholwat. Bener dapat teman. Ada orang zikir. Ya namanya orang udah merasakan manisnya zikir. Datang zikir aja. Nggak kenalan. Bapak, nggak perlu. Tempat enak zikir, duduk zikir. Zikir. Malam lewat pagi. Pagi berhenti. Salah satu doa. Subhanallah, turun makanan dari langit. Di depan mata beliau, bukan mimpi. Masya Allah. Satu nampan, makan bareng. Makan. Nggak ngobrol, nggak apa. Karena datang untuk zikir. Udah selesai zikir lagi. Zikir. Siang satu orang doa lagi. Turun makanan dari langit. Ayo makan lagi. Masya Allah. Ajib juga di sini. Pantas orang betah. Nggak ada dapur, nggak ada. Tapi makanan datang dari langit. Zikir lagi dia. Tapi deg-degan dia. Jangan-jangan malam harus saya ini. Saya doanya gimana caranya? Waduh. Gimana nanti aja lah. Dikir. Selesai capek. Ayo gantian. Lo gantian apa? Khidmat. Ayo khidmat. Khidmatnya gimana? Ya terserah pokoknya gimana kasih makan. Kan kita udah ini. Tinggal kamu sekarang. Waduh. Nah, kalau harus masak ketemu istri lagi gimana? Doa nggak makbul doanya. Ayo cepetan. Waduh ya Allah. Ya udahlah akhirnya doa. Wah, sambil dengan putus harapan, nggak ada harapan, asal kelihatan pantas doa aja. Subhanallah, turun 3 nampan. Malah 3. Wah ya, dipikir kok bisa 3 ya. Waduh, kalau ketahuan gimana nanti? Sebenarnya saya nggak doa beneran, Pak. Udah, makan. Mumpung belum ditanya, nanya dulu kan gitu, Pak. Biar nggak ditanya, nanya dulu. Biar nggak ditaskil, naskil duluan kan gitu triknya. Biar gak diserang, nyerang dulu. Syekh, antum udah berapa lama di sini? Udah sekian lama. Kok doa bisa makbul itu gimana? Loh, kami itu amalan masih pas-pasan. Lah terus gimana? Tawasul. Oh tawasul dengan Rasulullah? Bukan. Dengan wali Allah. Siapa? Itu Syekh Syahbazan itu. Syahbazan mana? Itu yang hidup di tengah kota. Tiap hari dikepokin sama istrinya itu. Lu itu wali itu. Saya wali. Masa saya wali? Akhirnya tanya lagi, antum gimana? Sama. Saya nggak punya andalan amalan. Saya tawasul pada Syekh Syahbazan. Oh gitu ya. Udah saya pamit dulu, pulang aja. Ternyata jadi walinya di situ, Pak. Yang Allah Akbar, jangan istrinya begitu ini. Doakan jadi calon wali, Pak. Asal sabar tadi, Pak. Asal sabar tadi. Kita bawa dengan cara yang benar, sabar aja. Sabar. Kalau Bapak lihat kehidupan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala sengaja kasih istri-istri Nabi itu sifatnya beda-beda. Baca sendiri aja lah. Sifatnya beda-beda. Wataknya beda. Pembawaan cemburunya. Macam-macam beda-beda semua. Semuanya bisa dibawa. Semuanya cinta. Semuanya damai. Duh, kita istri satu aja nggak bisa mengendalikan. Terus gimana? Allahu Akbar. Nah maka jaga ini. Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beda 45 tahun. Beda 45 tahun. Lihat bagaimana beliau diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika kami minum bareng. Waktu itu aku lagi haid. Rasul nggak jijik karena lagi haid nggak biasa. Minum bareng, aku minum. Tatkala Rasul akan minum, beliau tanya, "Oh ya Aisyah,
Di gelas ini bekas mana? Bekas bibirmu sebelah mana? Biar aku minum dari situ. Masya Allah. Cari bekas bibir istrinya supaya minum dari situ. Supaya terasa lebih manis. Apa gak terbang itu istrinya? Allahu Akbar. Langsung fly, Pak. Kelepak-kelepak. Ini, Masya Allah. Tiap pulang tawari makan. Udah makan. Makan duluan. Makan enggak pernah bareng. Nyuapin enggak pernah. Terus gimana hati istri akan luluh, Pak? Kalau ini bisa kita bina, akan mudah bina anak-anak nantinya. Itu Allah Subhanahu wa taala sering kami sampaikan. Jangan sampai kita ini kehilangan generasi. Maksudnya gimana? Setiap pulang jauh lah kita sampaikan. Kita tangguh dulu ya. Insya Allah jauh akan terus dilanjutkan. Oleh siapa? Anak cucu kita. Sampai hari kiamat. Ya bagus, isinya tuh bagus. Tapi kenyataannya, jangankan sampai cucu, baru sampai anak udah nggak mau jauh lah, Pak. Baru generasi kedua, anak udah nggak jauh lah lagi. Udah cukup bapak aja lah. Biar bapak aja. Biar bapak aja. Ya terus gimana ini? Tarhib jauh lah katanya dan juga anak cucu hari kiamat. Kan hanya penghias bibir akhirnya. Semestinya kita risau. Anak kita pun jadi da'i. Gimana caranya? Tunjukkan hasil dakwah. Gitu aja praktis. Bener ya setelah bapak ikut dakwah-dakwah ini. Jadi lembut, jadi sayang. Memang sering pergi. Tapi begitu di rumah. Wah, enak punya bapak. Oh seneng. Sehingga dia cerita ke temannya. Enak ya punya bapak kayak kamu. Gimana caranya? Oh itu. Setelah sering keluar itu jadi begini. Wah, menyebar Pak akhirnya. Itu kalau punya bapak begitu datang, jangan aku, lagi pusing mikir tak kerja, pesan lah. Aduh, anak kan bisa patah, Pak. Anak bisa patah. Mungkin terjadi, mungkin. Dan itu banyak terjadi gitu. Orang Surabaya tahu, Pak. Dulu awal ikhtilaf itu di Surabaya, anak-anak pangrok itu dikumpulin. Kumpulin targib. Apa yang menyedihkan? Di antara anggota pang itu, geng itu, tahu-tahu dia bilang, Pak, bapak saya juga ikut begini juga loh, bayangin Pak. Dia tahu bapaknya ikut dakwah, anaknya ikut anggota pang coba. Maka Maulana Osman bilang, benar sampaikan. Bahwa kalau dakwah itu benar, yang pertama merasakan hasil dakwah adalah keluarga. Dan kalau kayak gini dakwah apa ini? Kata Masyayikh, kalau orang bilang risau seluruh alam, tapi anak istrinya nggak kebawa menikmati hasil dakwah, maka itu risau palsu. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau, Masya Allah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, suruh naik punggung. Beliau merangkak. Naik kuda. Wah, senang. Sayyidina Umar lihat, Masya Allah, kuda terbaik ini. Penunggangnya juga terbaik, jangan sembarangan. Kedekatan begitu, Pak. Sehingga Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Hasan baru umur 6 tahun, tapi udah hafal banyak hadis. Sayyidina Husain umur 5 tahun udah banyak hadis dihafal. Kenapa? Hubungan emosional dekat sekali dijaga. Nah, tatkala ini dai tidak bisa menerapkan ke anak-anaknya, bapaknya bukan idola lagi, udah nanti nggak bisa dikendalikan. Sudah cerita kemarin itu, terserah bapak nikahkan dengan siapa saja, asalkan bukan dengan ahli dakwah. Oh, berarti selama ini bapaknya tuh nggak bisa dibanggakan. Punya bapak kayak gini terpaksa karena keadaan. Kalau bisa tukar bapak mungkin itu. Hanya itu nggak bisa. Akhirnya bentuknya tadi punya suami jangan kayak bapak. Bukan menyedihkan. Kita dengan dakwah itu mau dicetak jadi khairu ummah. Loh ini malah di depan anaknya yang paling tahu jadi syarul ummah. Naudzubillah min dzalik.
Loh, betapa menyedihkannya, Pak. Jangan sampai ini ada dalam diri kita. Terus gimana? Lah itu untunglah kita ini. Punya peninggalan nasihat ulama. Abdul Malik bin Marwan rahmatullah alaih. Beliau berikan resep yang ringkas, Pak. La'ibuhum sab'an, adibuhum sab'an, raqibuhum sab'an. Dah gitu aja. 7 tahun ajak main, 7 tahun ajarkan adab, 7 tahun awasi. Dah setelah itu lepaskan. Umur main diajak main. Dan yang main itu gak penting bagi kita, tapi penting bagi dia. Pak gambarin, gambar gitu, Kak, ibu juga bisa. Nah, sama kakak aja. Gak boleh gitu, Pak. Dia lagi pengen dekat lewat perkara yang penting dalam dirinya. Apa itu? Main. Lihat Rasulullah SAW, Mbak. Tadi dengan Sayyidina Hasan Husain begitu. Beliau jangankan dengan anak sendiri, dengan cucu sendiri, dengan anak kecil tetangga itu. Sayang dan perhatian. Ada sahabat kecil namanya Abu Umair. Anaknya Ummu Sulaim yang kemudian meninggal dunia, ada di Fadilah Amal itu. Waktu Abu Umair masih hidup itu punya mainan namanya Nughair. Nughair itu burung kecil yang mungkin tren zaman itu untuk mainan, Mbak. Nah, mainannya itu waktu itu kan nggak ada robot, remote control kan nggak ada, kan ini mainannya. Tahu-tahu mati. Mainannya ini mati. Itu Rasulullah datang untuk takziah, Pak. Kebayang nggak? Rasulullah datang takziah. Hadis Sahih Bukhari, Pak. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, gimana? Nughair gimana ceritanya? Matinya gimana? Ada yang takziah, Pak. Loh, ini mainan anak istri dibanting-banting, diinjak-injak, dibuang-buang, dimaki-maki. Dendam, Pak, nanti itu. Ini kan umurnya memang umur main. Dia mau kalah juga belum. Temenin, cuman gitu doang. Kasih waktu nemenin, itu doang. Supaya dekat nanti bimbing. Itu Rasulullah saya merangkak coba. Apa ada orang punya takazah lebih banyak daripada Rasulullah? Ada nggak? Orang punya takazah lebih sibuk, lebih banyak daripada Rasulullah? Ada? Nggak akan ada sampai hari kiamat. Beliau orang yang takazahnya tertinggi di seluruh dunia, seluruh alam. Tapi tahu anak umur 4 tahun, 5 tahun umur main, ditemenin main, Pak. Beliau sampai merangkak, nggak ada mainan. Beliau yang jadikan kendaraan, cucunya suruh naik. Sampai kayak gitu. Nanti pelan-pelan diarahkan. Tapi ambil dulu hatinya. Baru dikendalikan. Ambil hati, enggak. Marah-marah iya, bentak-bentak iya. Pengen anaknya jauh lah. Dari mana ceritanya? Orang anaknya udah benci duluan. Saya pernah, Pak, di satu tempat. Saya itu diminta oleh seorang karkun, orang lama, 4 bulan tiap tahun, sampai sekarang. Ustaz, tolong nasihatin anak saya. Ini mondok tuh pindah lagi. Waduh, Masya Allah. Udah saya panggil. Ngobrol. Sekian lama, saya tanya. Dek, kamu pengennya mondok yang gimana? Atau pengen sekolah atau gimana sebenarnya? So, ngomong, pengennya gimana? Enggak pengen mondok. Katanya. Di sini enggak pokoknya. Lah terus pengennya apa? Pengen punya duit. Umur masih muda. Enggak, pokoknya pengen punya duit. Mau beli apa? Bukan untuk beli apa-apa. Mau ngasih ke Umi. Saya sering lihat Umi, saya nangis gak dikasih uang sama ayah itu. Ayah pergi. Beras gak ada, Umi nangis itu. Gak berani ngomong ke ayah. Tapi saya lihat. Saya akan menyanyikan Umi saya dengan ngasih duit. Coba apa? Bayangin, apa gak shock kita? Di luar, pahlawan, dai hebat. Di dalam remuk begini. Menyedihkan. Kita lihat di Pakistan. Sahabat kejauhan Pakistan, Pak. Berapa banyak itu dari cucu, dari kakek, ayah. Terus dai semua. Dai semua gitu. Tuh kita pengennya cucu sampai hari kiamat, ini baru sampai anak, udah kiamat duluan. Gak tertarik dengan dakwah, diajak ke markas gak mau, diajak nusroh kepaksa. Kenapa? Bapaknya gak menarik soalnya. Bapaknya gak menarik. Dan ini kalau anaknya perempuan lebih bahaya lagi, Pak.
Lebih bahaya lagi. Dia nggak punya laki-laki jadi idola, akan cari laki-laki semaunya. Itu jadi mainan laki-laki nanti. Maka perlu, sehingga makanya direwin tuh Pak. Wafsi itu berjam-jam Pak. 2 hari lamanya. Nah maka kita sebagai da'i jaga muasyarah dengan keluarga. Dan tatkala kita dengan keluarga baik, tenang, tentram, ke tetangga juga pede Pak. Orang lihat soalnya anak kita pada sopan, pada baik, sholat teratur, beradab, istri juga puas, senang. Ke tetangga juga pede. Silaturahim ini. Sebab Masya sering pesankan, kok bisa kalian ini dakwah sudah sekian puluh tahun, dakwah masih asing di tengah masyarakat? Itu kenapa? Bapak yang pernah Bangladesh merasakan, Pak, bagaimana familiarnya tablik di Bangladesh. Hatta di India, negara Hindu, bagaimana familiarnya mereka dengan tablik. Apa itu Ustaz Adi Abdurrahman Bayan tuh? Gimana menteri-menteri Hindu datang ke Maulana In'amul Hasan untuk minta nasihat. Bayangin Pak. Menteri Hindu Pak. Atau contoh sekarang. Tahu sekarang Haji Faruk Sab. Dapat barokatuh. Tinggal di Bangalore. Itu tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh pemerintahan. Kalau ada masalah pelik datangnya ke Haji Faruk Pak. Minta pengarahan. Jadi tatkala dikerjakan on track pada jalurnya, itu potensi itu Allah akan munculkan beneran. Bukan kamuflase, bukan hiasan kayak tadi. Enggak, asli. Dulu di Bhopal, Masya Allah. Ada seorang tua namanya Bayi Said. Suatu ketika datang ke Maulana Imam Hasan. Maulana, tolong ajarin saya. Ajarin apa? Kalimat thayyibah. Yang benar. Iya, saya takut bacaan kalimat thayyibah saya belum benar. Tolong dengerin ya. Maka Maulana dengerin. Udah benar. Datang ke Maulana Ubaidullah. Maulana tolong ajarin saya, dengerin saya. Kalimat thayyibah saya udah benar apa belum? Bacakan. Udah benar. Subhanallah, baru 10 hari atau 2 pekan di rumah meninggal dunia. Dan dia itu da'i. Saking diterimanya dan dicintainya oleh masyarakat. Kata Maulana Usman kemarin. Hari itu sampai orang Hindunya pun gak ada yang sempat masak saking berdukanya. Gak usah yang Muslim. Yang Hindu tuh saking berkabungnya gak sempat masak, kelaparan malam itu semua. Nangis semuanya. Ditinggal namanya Bayi Said ini. 1 kota Bhopal itu Pak. Sampai anak-anak preman yang baru saja ditarget, didekati sama beliau, anak-anak muda itu. Nangis namanya anak muda. Preman belum begitu baik paham agama, dibawa keluar 10 hari. Ditarik itu. Haji Said, kamu mati siapa bibi? Oh itu ditarik. Kamu jangan mati, kami itu. Nangis semua. Jadi bukan hanya zaman sahabat. Zaman sekarang pun dengan dakwah yang benar tuh orang bisa jadi Pak. Dan jadinya beneran kayak gini tadi. Bukan jadi-jadian kayak wali tadi. Itu jadi, tapi jadi-jadian. Nah, jangan sampai kita dalam dakwah ditokohkan tapi jadi-jadian. Apalagi sengaja mentokohkan diri jadi-jadian juga. Gimana saya jumidar, gimana saya paling top. Kalau ada yang muncul sikat, sikat, ini mengganggu sikat. Naudzubillah min dzalik, meninggal jadi apa nanti? Akan tercatat dalam sejarah. Belum lagi dihisab nanti. Di dunia aja udah dikenang. Dulu tuh isi ini pecah. Gara-gara bapak itu. Dia nggak mau dikalahkan. Pengennya menang terus. Pecahnya gara-gara itu. Dikenang Pak. Itu kan gibah. Wong dia terang-terangan nggak ada gibah lagi Pak. Orang jahat terang-terangan tuh. Pahala gibah nggak dapat lagi dia. Pahala gibahnya nggak ada. Dan yang ngomongnya juga nggak gibah lagi. Terang-terangan. Karena terang-terangan. Kata Hasan Basri begitu. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Maka orang yang gibah itu dia nggak dapat transfer pahala, nggak dapat karena terang-terangan. Nah ini bayangin Pak, Bayi Said tadi. Kebayang nggak? Beliau kayak apa dengan keluarga? Kayak apa dengan tetangga?
Apa dengan masyarakat? Sampai semuanya cinta, Pak, itu. Sampai semuanya cinta. Nah, kalau nggak kenal mana mungkin cinta. Jadi betapa menyedihkannya kita tinggal di satu tempat, kenal pun enggak dengan tetangga. Takaza lagi, jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi. Allah Akbar. Itu hanya sebentar saja, Pak. Nafsu remuk itu sebentar saja. Datang ke tetangga, ketuk pintu. Itu hanya seolah-olah saja. Hanya sebentar saja. Nanti akan manis lanjutannya. Asalkan kita mau kerjakan aja, Pak. Asalkan kita mau kerjakan. Dan ini akan menjadi lebih mudah lagi tatkala sifat sahabat kita bawa dalam diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak bisa dipungkiri, Pak. Tegasnya, bahkan kerasnya. Gimana orang mau dapat tanah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sudah tanda tangan, yang lain setuju. Begitu bahwa Umar bin Khattab, apa yang dikerjakan? Disobek, diludahin, dimaki-maki, Pak. Apa di surat ini? Buat. Loh, kerasnya kayak gitu, Pak. Tapi ajib orang sekeras beliau ini, sahabat Khalid bin Walid yang diturunkan jabatannya pun bukan benci, makin cinta. Ibu-ibu pun minta diajarin bikin roti. Kata ulama, kenapa kok bisa begitu? Satu, karakter keras gak bisa dirubah. Tapi syafaqah dalam hati itu kuatnya luar biasa. Loh, bayangin. Ada rakyatnya mau ngelahirin. Dia bantu bawa istrinya. Ada rakyatnya kelaparan. Dia panggul sendiri. Kalau hati gak lembut mana mungkin begitu. Memang karakter tetap keras. Karena itu bawaan dari Allah Ta'ala begitu. Tapi lembutnya hati kayak gitu. Gak tegaan. Gak tega lihat orang sengsara, gak tega lihat orang menderita, gak tega. Itu pertama. Yang kedua, khosyah dan taatnya pada Allah luar biasa. Disebut kana waqafan. Jadi beliau itu sekeras apapun pendapatnya, begitu kasih tahu ini salah, langsung berhenti langsung. Bayangin beliau lagi khutbah. Lagi khutbah di depan majma'. Beliau sampaikan, pokoknya sebentar lagi kita akan buat peraturan. Supaya mahar itu ada maksimalnya. Gak seenaknya aja. Bapak-bapak minta mahar tinggi. Perempuan minta mahar tinggi. Kita akan buat peraturan. Lewat seorang ibu-ibu. Umar. Kok kamu melawan kitabullah? Allah berfirman. Wa atamtum ihdahunna qintaran. Kalian berikan pada salah satu dari wanita itu qintaran. Mahar yang sangat banyak. Allah gak melarang. Kamu berani larang. Astagfirullah. Langsung ralat seketika itu juga. Hari ini Umar salah, perempuan itu yang benar. Itu fairnya Sayyidina Umar itu begitu. Salah, benar. Salah ya salah, udah. Gak banyak hilah, tapi kan gak ada begitu. Kita sering dengar bagaimana beliau lompat pagar orang, negur orang yang mabuk, dibalik. Ya, saya dosa saya mabuk, kamu dosa kamu apa? Kamu ngintip, kamu tajasus, kamu lompat. Masya Allah, benar. Oh, langsung gitu, Pak. Jadi gengsi mengakui kebenaran itu nggak ada. Waqafan itu Sayyidina Umar. Sehingga kalau beliau keras, tapi umat cinta. Itu. Lagi mimpin ini padahal. Salah, ditegur nerima gitu. Ditegur nerima. Lu kadang pemimpin bukan ditegur ngeyel. Allah. Ya untungnya nggak ada di sini, Pak. Untungnya, alhamdulillah. Itu sifat kedua. Sifat ketiga apa? Warok. Takwa. Tahun 2001 istimewa pertama waktu di Temboro. Setelah 2000 ke sini ada istimewa besar kan itu ada lagi. Setelah dihentikan itu diadakan lagi maksudnya. Maka di majelis pertama masyarakat yang datang waktu itu mengatakan, kalian hati-hati. Ini zaman istiqbal. Zaman istiqbal tirulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makin banyak harta makin takwa, makin banyak harta makin takwa sehingga terjaga. Itu pesan saya. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika itu ada laporan bahwa di kas negara, waktu itu kan bentuknya kas negara lumbung itu kan macam-macam. Bisa emas, bisa perak, bisa gandum.
Waktu itu minyak udah kebanyakan. Maka dimusyawarahkan dijual aja. Maka supaya betul-betul adil, Sayyidina Umar sendiri yang melayani, Pak. Beliau yang penjaga konter penjualan minyak itu. Beli sekian, dilayanin. Zaman itu kemasannya itu bukan plastik, belum ada. Kemasannya apa? Kulit. Diperes, buang. Beliau kenapa anak-anak pada lihat ke belakang? Ternyata cucu beliau ngambil bungkus tadi. Bungkus itu dibalik, kan dalamnya masih basah. Dijadikan minyak rambut, Pak. Cucu khalifah. Ngambil dari buangan bungkus minyak. Jadikan. Konter tutup dulu. Maka dibawa ini. Kemana? Ke tukang cukur. Dibotak, Pak. Sahabat loh, ya Amirul Mukminin, apa-apaan ini? Yang diambil itu barang buangan. Bukan hak rakyat. Kenapa kamu gitu banget ke cucu kamu? Ini syubhat ini. Syubhatnya dari mana? Loh, saya yakin anak-anak yang lain juga pada pingin. Tapi gak berani karena ada cucu Amirul Mukminin. Jadi ada syubhatnya. Saya gak mau barang syubhat masuk ke dalam rumah Umar bin Khattab. Kayak gitu. Itu masyarakat nggak ada yang komplain, padahal persyaratan orang itu barang buangan, Pak. Barang buangan. Itu bisa begitu. Nah, karena beliau takwanya begitu, maka anaknya takwa, istrinya takwa, keturunannya takwa semua. Lahir Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Dari takwanya beliau tadi. Kami ingat nasihat salah seorang ulama di Karachi itu. Hubunginya bukan dengan dakwah, hubunginya dengan taklim. Mufti Abdul Afghani. Dapat barang itu, masih hidup beliau. Beliau dulu imam dan mufti di Dioban. Beliau ngajar Mishkatul Masabih. Satu ketika beliau bilang, saya harapkan kalian murid-murid saya, kalau bisa tiru saya aja. Maksudnya gimana? Kalian gak usah bikin pondok. Kok aneh? Saya ini kalau mau, udah punya pondok lama. Tapi saya nggak mau. Saya cukup ngajar begini. Dengan begini ilmu saya tersampaikan kok. Alhamdulillah. Duh, kita akan penasaran. Mufti, kenapa itu? Nasihatnya pahit, Pak. Disampaikan jangan. Nanti kepahitan gimana? Benar. Telan, benar. Kata Mufti Abdul Rauf. Ya, bukan dari saya ya. Karena Mufti Abdul Rauf Afghani, kata beliau, kalian jangan mengira bahwa suap menyuap itu hanya ada di birokrasi. Suap menyuap itu bisa ada di pesantren juga. Kaget kita. Maksudnya, di Dioban, kata beliau, ada satu gedung asrama khusus santri teladan. Santri yang boleh di situ adalah santri yang direkomendasi oleh seorang maulana siapa gitu. Dia punya tim, jadi menyebar keseharian tuh mentafakut. Santri yang amalnya baik yang mana? Bukan prestasinya, amalnya baik yang mana? Tahu-tahu muncul surat keputusan hari ini pindah ke sini gitu. Ada gedung begitu. Maulana ini suatu hari kedatangan tamu, ngobrol, udah. Sambil pamit ngasih hadiah tongkat. Setahun kemudian datang lagi. Ngobrol lagi. Terus bilang, Maulana, anak saya ada di sini. Oh alhamdulillah, kelas berapa sekian? Oh alhamdulillah. Maulana, gimana ya? Anak saya ini kan biasa lah. Gak punya prestasi apa-apa gitu. Bisa nggak saya minta kebijakan Maulana supaya anak saya bisa masuk ke asrama teladan itu? Oh iya bentar. Beliau masuk, tongkat itu masih terbungkus, dilempar. Kamu pikir bisa nyuap saya dengan tongkat ini? Pergi kamu! Kalau Mufti Abdul Rauf, berapa orang ulama yang bisa begini? Lanjutannya apa, Pak? Lanjutannya lebih pahit lagi. Kata beliau, makanya kalian jangan heran kalau ada ulama-ulama, ahli-ahli agama, anaknya bandel-bandel, itu nggak mustahil karena ini.
Itu dalam dunia pesantren. Dalam tablik juga ada potensi itu. Sehingga kalau kita dikenal sebagai orang lama, punya anak susah diatur bandel, cek lagi di sini, jangan-jangan kita terjebak di situ tanpa kita sadari. Entah ketidakadilan, entah tidak fair, entah apa, tahu-tahu Allah munculkan keburukan di anak kita. Bukan menyedihkan, Mbak. Kita bercita-cita dilanjutkan anak cucu kita. Nggak taunya anaknya badannya minta ampun. Bapaknya dakwah 4 bulan keliling. Anaknya malah jadi preman. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan ada unsur ini. Jangan-jangan. Makanya saya bilang ini pahit sekali. Di pesantren bisa begitu. Tablik pun bisa begitu juga. Kenapa? Tablik ada uang juga. Hebat lagi dalam tablik nggak ada auditnya. Nggak ada laporannya. Udah, insya Allah udah sampai ke akhirat. Nggak tahu kemana akhiratnya. Nah maka kalau kemudian sampai ke istri, ke anak. Kemudian jadi bandel, susah diajak keluar. Susah ini, susah ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan-jangan kita yang muamalahnya nggak benar. Entah uang siapa, entah uang dari mana, entah istimai mana, entah gimana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya tadi, Pak, takwa dalam kehidupan itu pondasi penting dalam muamalah kita. Perlunya dekat pada ulama, perlunya tanya pada ulama. Ustaz Lutfi rahmatullah alaih sering sampaikan, saya tuh khawatir di Indonesia kenapa ulama-ulama masih berjarak dengan tablik ini. Kata beliau ini. Di Indonesia ini banyak orang begitu keluar 4 bulan pulang seperti mufti udah. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, dosa neraka. Loh, padahal baca kitab kuning nggak bisa, tapi jadi mufti. Udah begitu buka tanya jawab lagi. Sok tanya apa? Kata Ustaz Lutfi ini. Yang kedua kata beliau ini. Yang kedua saya tuh khawatir. Ulama jadi cemburu. Kenapa? Karena lahan-lahan beliau. Ngisi pengajian, ngisi khutbah. Keserobot semua sama karbon. Dengan talentanya, dengan bakatnya, dengan pendekatannya. Dia bukan ulama, ketahuan baca Quran nggak bisa, hadis belepotan. Tapi lebih diterima misalnya. Udah jadi cemburu. Malah Imam Hasan rahmatullah alaih. Suatu ketika sholat berjemaah dengan Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih. Karena sholatnya berdua maka mepet. Nah, begitu mau bangun sujud, ini ujung kurtanya Maulana Imam Hasan keinjek lututnya Syekh Abdul Wahab. Sehingga nggak bisa bangun dari sujud. Terasa, maka Syekh Abdul terasa langsung buru-buru bangun dari sujud. Selesai salam ditanya, kok tadi agak cepat bangun sujudnya? Ya iya kan saya terasa, saya itu kurta tuan kena lutut saya, makanya saya buru-buru bangun. Oh kamu buru-buru kan itu? Iya. Tanya ke mufti, gimana sholat kamu? Loh, emang kenapa? Udah tanya aja. Emang kenapa? Udah tanya aja. Datang ke mufti Kifayatullah. Begini. Gimana itu? Ya, sholat kamu nggak sah. Tapi ini sederhana itu. Jawaban itu sederhana. Ulama pun pada tahu bahwa sholat kamu nggak sah. Tapi yang saya takjub, kamu itu kan orang kampus. Kok meneliti sholat sedalam itu? Ajib gimana itu? Saya juga nggak tahu aslinya. Saya tanya juga disuruh. Yang nyuruh siapa? Maulana Imam Hasan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Beliau itu kan gudangnya mufti itu. Itu muftinya mufti. Kenapa nggak dijawab sendiri? Nggak mau beliau. Kalau untuk fatwa tanya ke ulama. Indahnya kayak gitu, Pak. Indahnya kayak gitu. Maka jangan kita pilah-pilah. Oh ini ulama tablik, ulama non tablik. Dari mana itu ajarannya? Kita ini tahu diri lah ya. Tahu diri bahasa kasarnya. Andaikan penggarap. Anggap aja umat Indonesia ini sawah. Andaikan penggarap. Kita ini kan penggarap yang datangnya belakangan. Ya.
1912 Muhammadiyah udah mulai menggarap. 1926 NU udah mulai menggarap. Al-Irsyad, Persis, itu kan zaman perang semuanya. Kita muncul baru kemarin sore pengen paling duluan. Pengen paling depan, pengen paling tampil. Ya jangan salahkan kalau ulama marah tempat kamu baru kemarin macam-macam. Ya, salah kita gitu. Kenapa? Kitanya kepedean. Merasa paling banyak jasa pada umat. Loh umat yang kita garap ini nggak ada yang garap sebelumnya. Wah itu pesantren ribuan, ulama ratusan ribu. Itu lebih duluan garap daripada kita. Kita jadi pahlawan kesiangan. Ya kalau ulama tersinggung jengkel yang salah bukan mereka, kita. Ya kitanya. Kita bukan siapa-siapa merasa hebat. Na'udzubillah. Itu Pak. Kemarin ada yang cerita. Waktu khidmat di Rewin. Diajak Jaulah 2. Oleh Mukimin. Ke masjidnya orang Brelwi. Subhanallah. Padahal namanya Mukimin. Ada ulamanya. Ahli korban. Tapi karena ini tamu. Di masjid orang Brelwi. Dengan takdim. Dengan hormat. Minta izin. Pulang. Diamplopin Pak imamnya itu. Pamit itu sambil ngasih uang ke Imam Brelwi tadi. Kayak gitu menjaga muamalah muasyarah ini. Sehingga walaupun gak ikut tablik, tapi hormat, ta'zim. Begitu. Nah, makanya kemarin diingetin. Jangan sampai kita ini menjadi suku terasing di kampung kita. Kenapa? Di saat-saat ada amal istimai mereka, kita absen terus. Malam Jumat mereka tahlil, kita malam markas. Oke. Hari Ahad kerja bakti, kita takaza. Oke lah. Ada yang meninggal, kita alasannya lagi takaza, lagi ini. Orang kumpul di mana lagi? Di pos kampling. Kita mau ikut juga nggak pantas. Mereka main gaplek. Masa saya ikut? Loh akhirnya kita jadi orang terasing. Lalu tiba-tiba mau ngajak orang. Ente siapa? Kenal juga enggak. Cuma tahu rumahnya doang. Terus gimana coba? Makanya gimana kita jangan mengistimewakan diri, merasa hebat, apalagi memisahkan diri dengan masyarakat seperti air dengan minyak. Lihat Nabi saja mengatakan, ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku ini bukan nabi yang pertama, enggak. Sebelum saya banyak nabi-nabi lain. Saya mengisi ini sekarang dakwah. Tapi sebelum saya banyak orang berislam. Buktinya orang sini pada Islam. Orang sini pada tahu sholat, pada bangun masjid. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini baru mulai dakwah. Sehingga kita tawadu, datang, merendah pada ulama, datang ke majlis taklim mereka. Begitu. Makanya Pak Musli kan saking gregetnya berkali-kali sampaikan. Tiap nasihat sampaikan. Apa yang disampaikan? Pak Musli yang seru apa sampaikan dalam nasihatnya? Pakaian. Pakaian. Itu terutama kalau kita di daerah yang ada ustadz atau ketemu ustadz. Atau daerah santri. Ya, kan nggak dosa kan kita serban dilepas dulu, ya, jubah dilepas dulu, bukan ganti kaos tank top juga gantinya baju koko, gantinya sarung seperti santri biasa, karena kita mau nyantri. Loh kebayang Pak hati ulama tuh gimana? Beliau ulama pakai baju biasa, yang khusus ini mantan preman. Quran nggak bisa, judulnya full sunnah. Celana, balapan dengan sarung, balapan dengan jubah, balapan dengan jubah outernya, dengan selendangnya, dengan surbanya, dengan khimarnya, datang seperti Habib Umar. Sedangkan dia ini bukan siapa-siapa, doa apa nggak kesel. Ini bang siapa sok-sokan, kan begitu jadinya nanti. Kan jadinya begitu nantinya. Rasulullah SAW sendiri menyesuaikan diri dengan orang Mekah itu. Beliau katakan, andaikan bukan karena orang-orang Mekah ini baru, Islamnya baru, kenal agamanya baru. Saya rubah Ka'bah ini. Ka'bah ini mestinya pintunya tuh 2. Mestinya bangunannya itu bukan tinggi, tapi di tanah. Mestinya Hajar Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Tapi saya ngalah, saya biarkan dulu.
Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, jadi untuk orang yang usaha agama di tengah umat, kadang-kadang dalil yang kuat perlu ditinggalkan untuk menjaga kemaslahatan. Rajih ditinggalkan, ambil yang marjuh tuh perlu begitu. Bukan kita terus anti sunnah, enggak. Itu juga sunnah juga. Lihat cara Abu Dawud itu. Rasulullah kadang pakai peci doang, peci dengan serban aja, itu banyaknya bukan main. Gamisnya begini. Kadang hanya pakai sarung sama selendang doang seperti baju ihram begitu juga. Nah, makanya tanya pada ulama. Insya Allah Pak ya? Insya Allah apa ini? Insya Allah Pak. Jadi Syekh Sahbazan Pak. Datang ke ulama lagi. Dan kita jaga hati kita. Jangan tertipu nafsu tadi Pak. Kita ya termasuk saya semuanya. Jangan tertipu nafsu tadi, seolah maju, takaza, maju, kurban. Ternyata untuk memelihara kedudukan nafsu rububiyah tadi. Na'udzubillah. Sebab tadi itu, dalam dakwah ini mudah sekali. Untuk dapat jalur itu mudah sekali. Makanya kita umumkan, kita kenalkan dakwah ini. Bahwa dakwah ini bukan program PT Jamaah Tabligh Jaya Ancol, bukan. Dakwah ini peninggalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman Masjid Nabawi, zaman dulu begini, kita pengen ulang lagi. Nah, makanya ta'aruf itu usahakan yang jelas Pak. Jangan ta'aruf pas banyak orang gak berani ta'aruf. Sepi baru ta'aruf. Na'arufin siapa gitu. Lalu saya berkali-kali Pak tanya jemaah, kalau Jumatan berani ta'aruf gak? Waduh Ustaz gak berani. Lah terus ta'aruf ke siapa? Ya nanti asar mustami 2 orang. Lah terus itu kan formalitas namanya. Orang terbanyak itu waktu Jumatan. Kita mau ta'arufkan semua umumiyat. Bayangkan Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaih. Dakwah baru awal-awal mulai. Sampai beliau buat deal-dealan dengan pengurus masjid sebuah kantor di dekat Bang Lawali Masjid. Boleh nggak siap zuhur saya minta waktu di sini 5-10 menit? Boleh. Untuk apa? Untuk ta'aruf dakwah Pak. Dakwah belum dikenal sama sekali. Tiap habis zuhur ada orang tugaskan berdiri. Untuk apa? Karguzari. Alhamdulillah kami baru pulang dari Bombay. Kami sekian hari di sana begini. Assalamualaikum udah turun. Besoknya Alhamdulillah kami baru pulang dari Kalkata. Di Kalkata begini, turun. Alhamdulillah kami baru pulang dari Gujarat. Orang kan terbentuk. Kirain lokal. Ternyata udah sampai di Gujarat. Ternyata. Oh itu udah taruh kayak gitu. Merasa bahwa dakwah ini bukan milik kelompok tertentu. Di kalangan tertentu. Di tempat tertentu. Tapi bagi semuanya. Mentaruhkan dakwah di kampung kita dengan hasilnya. Dengan hasil. Jangan sampai kita ini nampak jos padahal kita lagi dingin. Gak dingin gimana? Taklim rumah gak jalan. Silaturahim gak jalan. 3 hari gak jalan. Tapi merasa jos padahal lagi dingin itu. Bilang itu lagi dingin gak pernah ke markas. Sementara itu rajin makomi ini ke markas doang setor muka. Menganggap aktif. Lu masa kuliah aktif setor muka ke surah, setor muka di malam markas aktif aja. Sementara yang di makominya jalan, silaturahim jalan, disebut nggak aktif. Lu kan aneh kalau begitu. Nah, makanya kita menilai diri kita sendiri. Saya aktif nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan saya itu tinggal atributnya yang tablik. Jangan-jangan begitu. Karena tablik ini bukan organisasi, Pak. Organisasi kan buktinya apa? Ada keanggotaan, ada iuran. Masih punya KTA? Oh masih anggota. Tapi kan nggak ada itu. Bukti keanggotaannya apa? Ya amal itu. Bukti keanggotaannya ya amal itulah bukti keanggotaan sebagai ahli dakwah. Dia masih bertabligh, masih silaturahim, masih musyawarah, masih 2,5 jam, masih taklim, masih hidupkan amal hari, masih 3 hari, masih 40 hari. Itu berarti masih anggota. Kalau dianggap anggota. Nah kalau itu nggak kita tanamkan. Dianggap bahwa keanggotaan tabligh ada dengan atribut. Yang penting surban nggak lepas, jubah selalu panjang, tasbih selalu gede, masih aktif. Aktif di mananya? Keluar dah lama nggak keluar, 3 hari enggak, nyapa tetangga enggak. Ya ini lagi dingin sebenarnya. Walaupun jubahnya rangkap 5, tetap aja karbon dingin namanya itu. Nah, maka kita nilai diri sendiri. Jangan sampai kita ini merasa aktif padahal lagi dingin.
Hanya gara-gara sering datang event, datang pertemuan, musyawarah, paling dekat dengan syuro, padahal di rumah gak ngapa-ngapain. Tadi di sini nggak ada, Pak, tenang, di sini nggak ada. Saya yakin aktif semua ini, aktif semua, insya Allah, Pak ya. Aktif semua, siapkan diri untuk digilas jadi debu. Debu apa? Abdullah. Debu apa? Abdullah. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba Allah. So, itu yang masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hamba Allah tinggal ke surga. Siapa siap jadi hamba Allah, Pak? Siap digilas, Pak? Siap? Kerjakan makumi waktunya intikoli berangkat, Pak. Insyaallah, Pak ya. Siapa yang siap berangkat tanpa ditaskil, Pak? Yang siap berangkatnya tanpa ditaskil, tanpa diusuli, berangkat sendiri. Insyaallah, Pak ya. Awas jangan sampai kedatangan tim taskil baru berangkat, Pak ya. Insyaallah. Bentuk jamaah di tempat masing-masing sesuai dengan musyawarah, sesuai dengan tagaza. Insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.